Menurut data WHO, 80% wanita di dunia mengalami siklus haid yang tidak teratur. Apakah siklus haid yang tidak teratur mempengaruhi kesuburan? Bagaimana dengan wanita-wanita yang sedang merencanakan program hamil? Tentunya hal ini sangat penting untuk diketahui. Karena itu kita akan membahasnya bersama Dr. Febria Nicholas, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Ya, sahabat-sahabat Nutrimak, bersama kita sudah hadir Dr. Niko dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Nah, malam ini kita akan ngomongin tentang haid tidak teratur, apakah tidak subur. Oke, Dok. Boleh, Dok, sapa-sapa lagi nih yang udah nungguin dokter dari tadi. Silakan, Dok. Ya, Dok. Halo semua sahabat Nutrimax Indonesia. Sorry, saya Dr. Niko, saya dokter kandungan dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi ilmu sama-sama ya. Amin. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih, Dok. Sekarang kita langsung aja nih. Banyak nih ternyata wanita-wanita yang belum paham nih, Dok, untuk menghitung siklus haidnya. Nah, tadi saya sempat ngobrolin, saya sempat sampaikan, kadang-kadang tuh kita taunya cuman berdasarkan kalender. Padahal kan kalender kan jumlah harinya, tanggalnya kan beda-beda ya, Dok ya. Kayak Agustus nih 31 hari, bulan depan September 30 hari. Boleh, Dok, dijelaskan itu cara menghitung siklus haid sebetulnya seperti apa? Oke, nah cara menghitung siklus haid itu sebenarnya harusnya dihitung dari hari pertama haid ke hari pertama haid berikutnya. Nah, jadi mulainya hari haid pertama haidnya tuh misalnya darah yang keluarnya baru sedikit, tapi itu pertama kali tetap dihitung? Tetap dihitung. Jadi kita dari hari pertama haid itu sudah dihitung sampai ke hari pertama haid berikutnya. Nah, berapa hari gitu kurang lebih ya. Nah, itu dihitung dalam 6 bulan terakhir sebenarnya. Jadi 6 bulan terakhir kita bisa tahu nih ini haidnya teratur atau enggak. Tapi bukan dari bersihnya haid ya. Kebanyakan tuh ngitungnya tuh dari bersihnya haid. Nah, bersihnya haid tidak memiliki tidak memiliki makna apapun gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah hari pertama haid. Jadi hari pertama haid berikutnya berapa hari sekali, misalnya 30 hari sekali, 28 hari sekali gitu. Nah, yang normal itu 21 sampai 35 hari sekali. Normalnya gitu, 21 sampai 35 hari. Oke, biar lebih jelas, Dok, misalnya pertama kali keluar darahnya itu di tanggal 1 Agustus. Ternyata keluar lagi di tanggal 29. Nanti Senin. Berarti itu siklusnya terhitung 28 hari ya, Dok ya? Betul, 28 hari. Tapi kebanyakan tadi benar seperti dokter bilang, ngitungnya misalnya haidnya tuh bersihnya di hari ke-6 misalnya, berarti pas tanggal 6 bersih, dia pikir ini yang hari pertamanya ya, Dok ya? Iya, nah itu salah, itu kesalahan pertama. Jadi nggak ketemu nanti masa suburnya. Gitu. Oke, ya. Paham ya, sahabat-sahabat Nutrimak. Jadi yang pertama kali keluarnya itu yaitu hari pertama sampai hari pertama berikutnya. Nah, itu panjangnya itu disebut siklus haid ya, Dok ya? Betul. Baiknya kita hitung rata-rata 6 bulan, Dok, ke belakang. Yang lebih akurat itu 6 bulan ke belakang, itu berapa hari sekali. Kalau dia teratur, enak tuh kalau 31 hari sekali atau 30 hari sekali atau 28 hari sekali, nanti bisa ngitung masa suburnya. Baik, jelas dong sahabat-sahabat Nutrimak, kita lanjut nih. Nah, Dok, siklus haid yang tidak teratur ini sebetulnya penyebabnya apa saja sih? Kadang-kadang kita juga nggak ngeh nih, katanya nggak dapet mungkin lagi stres gitu, apa betul tuh stres? Dan apakah ada penyebab-penyebab lain? Nah, memang siklus haid yang nggak teratur banyak penyebabnya, dari mulai di otak ya, dari mulai hipotalamus, hipofisis yang di otak sampai jarasnya sampai ke target organ atau ovarium ya. Nah, itu juga kalau ada gangguan di antara jaras tersebut dari otak ke target organ, itu bisa menyebabkan gangguan siklus haid. Nah, di samping itu juga ada misalnya kelainan-kelainan yang sifatnya anatomis. Kelainan anatomis itu kayak misalnya ada miom, ada polip, ada adenomiosis, keganasan. Itu juga bisa mempengaruhi
siklus haid. Belum lagi ada gangguan-gangguan, misalnya ya, gangguan pembekuan darah, clotting disorder. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan siklus haid juga. Jadi memang harus dicari satu-satu penyebabnya apa gitu. Nah, tadi kita ngobrolin tentang stres ya. Ya. Nah, stres sebenarnya stres fisik, stres mental juga bisa menyebabkan gangguan pengeluaran FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi kadang-kadang haidnya memanjang gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, gangguan stres yang fisik kayak misalnya olahraga terlalu keras ya, itu juga bisa menyebabkan gangguan siklus haid. Nah, terus malnutrisi atau malah sebaliknya obesitas itu juga bisa menyebabkan gangguan siklus haid. Nah, kalau mungkin kalau pada anak-anak yang masih muda, yang 14 tahun atau baru haid gitu ya, terus di bawah 18 tahun, itu biasanya jaras antara jaras hormonalnya antara kepala di otak sampai target organ itu belum matang. Jadi kadang-kadang dia suka ada gangguan siklus haid juga. Gitu. Oke. Jadi karena penyebabnya banyak banget, harusnya kita melakukan pemeriksaan ya, Dok ya? Iya, betul. Baiknya dilakukan pemeriksaan. Nah, kadang-kadang nih wanita yang siklus haidnya itu tidak teratur, dia kan mengalaminya tadi yang saya bilang mundur, terlambat. Nah, biasanya kan orang bilang kalau nggak dapet itu jangan-jangan hamil, tapi kan ini nggak hamil. Nah, itu penyebab yang paling sering dari yang tadi banyak dokter sebutkan terkait dengan otaknya, kemudian stres, malnutrisi atau overnutrisi, itu kira-kira yang paling sering penyebabnya apa, Dok, kalau terlambat haid? Terlambat haid paling sering ya, paling umum ya. Paling umum itu kalau yang sifatnya bukan penyakit gitu ya. Itu stres tuh paling sering tuh. Stres. Wah, minggu ini minggu ujian nih. Waduh, manjang tuh haidnya, nggak haid misalnya gitu. Nah, itu karena stres gitu. Tadi juga stres fisik kayak misalnya pada yang olah tubuh terlalu berat itu juga bisa. Tapi kalau yang penyakit paling sering disebabkan karena PCOS. Ah, ini nih udah banyak nih pertanyaan tentang PCOS nanti ya. Oke. Ya, Dok. Kadang-kadang juga itu ada yang mengalami menstruasinya berkepanjangan. Nah, apakah ini berbahaya, Dok? Artinya dia tuh biasanya tadi normalnya berapa hari sih, Dok? Dari yang hari pertama itu kira-kira selesainya hari keberapa? Nah, kalau durasi, kalau tadi kan kita bilang siklus haid ya. Siklus haid normal 21 hari sampai 35 hari sekali. Untuk durasi haid per kali haidnya itu 2 sampai 7 hari. Jadi kalau di bawah 2 hari kita masih belum bisa bilang kalau itu haid. Ya, normalnya 2 sampai 7 hari. Lebih dari 7 hari itu udah nggak normal. Jadi harus ada yang dicek. Harus dicek ya, Dok ya. Artinya kalau lebih dari 7 hari ada indikasi tadi penyakit, misalnya tadi yang dokter bilang ada endometriosis, tumor atau miom. Betul. Begitu, Dok. Nah, ya kalau lebih dari 7 hari kita bisa sebut perdarahan uterus abnormal atau perdarahan rahim yang tidak normal. Nah, penyebabnya itu kita singkat palm coin. Palm coin itu mulai dari polip bisa, adenomyosis bisa, leiomioma itu miom ya, terus udah itu bisa M-nya itu malignansi, keganasan ya. Terus koinnya itu C dari C-nya itu koagulopati. Terus ada permasalahan di ovariumnya, kemudian ada permasalahan di endometrium liningnya, apakah ada infeksi, ya jadi dia nggak mau nebel, tipis terus bisa juga karena ketebalan justru malah tebal dia, hiperplasia juga bisa, jadi haidnya banyak gitu ya. Nah, terus ada juga kelompok lainnya yang tidak diketahui iatrogenik atau yang belum diklasifikasikan gitu. Jadi misalnya contohnya pada pemakaian IUD juga bisa menyebabkan perdarahan lebih banyak. Itu di apa posisinya 3 sampai 6 bulan berubah pertama gitu, Dok? pemakaian. Enggak. Bukan, memang dia efek samping. Efek samping ya. Efek samping penggunaan IUD selama 3 sampai 6 bulan pertama itu biasanya
haidnya akan lebih banyak dan lebih nyeri. Nah, itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Jadi kalau pakai IUD terus perdarahan, ke dokter dulu minta diobati gitu ya. Kalau memang selama 6 bulan lebih itu terus tidak udah diobatin, udah dibantu, nggak mau berhenti juga, mau nggak mau berarti nggak cocok tuh sama IUD, harus dicabut. Gitu. Ya. Oke. Jadi kalau menstruasi berkepanjangan kita juga harus cepat-cepat melakukan pemeriksaan ya dok ya. Itu Ya, harus segera diketahui. Tadi yang apa namanya malignan tadi berarti ada kanker gitu dok? ada bisa cancer Bisa. apa kanker endometrium, kanker rahim ya. Bisa juga ada kanker serviks dan lain sebagainya, itu bisa. Oke, wah, sahabat-sahabat Nutrima khususnya nih yang para wanita harus betul-betul diperhatikan ya. Ternyata siklus haid yang tidak teratur ini bisa jadi masalah-masalah berat nih kalau nggak segera ditangani gitu ya dok ya. Betul. Nah, terutama ya pada wanita-wanita yang usianya udah di atas 40 tahun, itu udah lebih rawan untuk malignansi. Dia harus diperiksakan. Ya, oke. Ya, dok, ini kita juga ngobrolin kalau bersama Bocah Indonesia, berarti kita juga ngobrolin terkait dengan promil nih, program hamil. Berarti kan kita harus tahu nih, udah ngobrolin siklus haid, udah paham tadi cara ngitungnya, siklus haid yang normal. Nah, dalam siklus haid tersebut, kita harus tahu dong nih, masa subur. Gimana nih dok? Kita tahu siklus haid yang tidak teratur ini bisa nggak kita ketahui masa suburnya? Tapi sebelumnya untuk yang tadi siklus 21 sampai 35 yang normal masa suburnya di kapan sih, Dok? Nah, itu dulu. Nah, ini menarik nih. Jadi